Robert Thompson and John Venables were just 10. Then we have created a monster. What was it you told us? Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gua, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang dimana korbannya adalah seorang anak kecil yang berusia 2 tahun. Dan para pelakunya pun dinobatkan sebagai pembunuh termuda dalam sejarah Inggris selama 250 tahun. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Ini dia kasus kematiannya dari James Bulger. Kejadian ini terjadi pada tanggal 12 Februari tahun 1993 di daerah Bootle, Inggris, yang dimana John Venables bersama Robert Thompson sedang berada di sebuah mall yang bernama New Strand Mall. John dan Robert adalah dua anak laki-laki yang berusia 10 tahun. Di mall tersebut mereka mencuri apapun yang mereka bisa ambil, mulai dari satu toko ke toko yang lainnya. Mulai dari permen, terus makanan, bahkan sampai kaleng cat yang mereka bawa. Dan beneran apapun yang bisa mereka ambil ya mereka bawa. Saat mereka sedang mencuri, mereka tiba-tiba kepikiran untuk mencoba mencuri anak seseorang. Di dalam sebuah toko yang bernama TJ Hughes, Denise Fergus menyadari ada dua anak yang sedang mencoba menarik perhatian dari anak-anaknya. Dan beberapa saat kemudian, dia menyadari bahwa anaknya yang berusia 3 tahun dan 2 tahun menghilang. Denise dengan cepat langsung mencoba mencari anak-anaknya yang hilang. Dan beruntungnya dia berhasil menemukan putrinya yang berusia 3 tahun itu. Namun untuk putranya yang berusia 2 tahun masih belum ditemukan. Denise kemudian keluar dari toko tersebut dan melihat John Venables dan Robert Thompson sedang mencoba untuk mengajak putranya Denise yang bernama James Bulger untuk pergi bersama mereka. Namun pada saat John melihat Denise menghampiri mereka, John dan Robert langsung menyuruh James untuk kembali lagi kepada ibunya Denise. Pada hari yang sama, John dan Robert masih melanjutkan aksinya dan mereka mencoba untuk mencuri sebuah permen atau mungkin beberapa permen dari sebuah toko snack. Yang dimana pada saat mereka sedang melakukan aksinya tersebut, mereka melihat James sedang berdiri di depan pintu sebuah toko daging. Pada saat Denise, ibunya James, sedang teralihkan, ya mungkin dia lagi transaksi atau lagi nanya-nanya soal dagingnya, Robert dan John berhasil mengajak James untuk ikut bersama mereka. Dan kemudian mereka bertiga berjalan menjauhi toko daging tersebut. Tak lama kemudian Denise mulai panik karena mengetahui putranya tidak terlihat. Dan kemudian dengan cepat Denise langsung menghampiri petugas keamanan untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi, dan langsung juga diumumkan di loudspeaker mall tersebut. Tepatnya pada pukul 4:15 sore pada waktu setempat. Namun dengan pengumuman ini tidak ada tanda-tanda James ditemukan, dan Denise langsung melaporkan kejadian ini ke kantor polisi terdekat. John dan Robert membawa James keluar dari mall. Menurut beberapa pengunjung atau beberapa saksi yang mengklaim mereka mengingat melihat 3 anak ini berjalan, James sering terlihat berlari mendahului John dan Robert, dan juga John seringkali menggenggam tangannya James saat mereka sedang berjalan. Bahkan mereka sempat tertangkap kamera CCTV mall pada saat mereka sedang berjalan bertiga, tepatnya pada pukul 3:42 sore waktu setempat. Sementara itu, setelah John, Robert, dan James meninggalkan mall tersebut, James mulai menangisi ibunya. John dan Robert mengabaikannya dan terus turun ke daerah terpencil di dekat kanal. Di kanal, John dan Robert mendorong James sampai James terjatuh dan menjatuhkan juga kepalanya James ke
tanah. Dan mereka berdua meninggalkan James dalam keadaan yang menangis di kanal tersebut. Dan kemudian ada seorang wanita yang sedang melewati kanal tersebut dan dia melihat James sedang menangis. Namun si wanita tersebut tidak melakukan hal apapun untuk menolong James. John dan Robert kemudian kembali memanggil James untuk ikut bersama mereka. Karena James di sini masih kecil, jadi dia mungkin ngerasa ya udah aja deh gitu, ya udah ikut gitu. Dan ya dia ikut lagi sama John dan Robert karena James mukanya itu penuh luka karena tadi didorong sama si John sama Robert ke tanah. Jadi James itu kepalanya harus ditutup pakai hoodie jaket dia, biar luka-luka yang ada di mukanya atau di kepalanya itu tertutup dan tidak terlihat sama orang lain. Namun demikian, orang lain yang lewat masih tetap bisa melihat luka pada dahinya James. Dan bahkan ada satu orang juga yang mengklaim kalau dia sempat melihat sebuah luka sobekan di pipinya James. Meskipun udah pakai hoodie, tapi ya mungkin masih rada kelihatan lah. Dan para saksi ini ketika mereka melihat hal tersebut, mereka tetap tidak melakukan hal apapun. Bahkan menanya pun enggak. John, Robert, dan James kemudian keliling-keliling di daerah Liverpool. Mereka berkunjung dari toko ke toko, gedung ke gedung, tempat parkir ke tempat parkir, dan terus pokoknya mereka keliling daerah Liverpool bertiga. Kemudian ada beberapa saksi yang sempat melihat James itu tertawa bersama dua anak tersebut. Dan ada juga orang lain yang mengatakan kalau James ini terlihat menangisi ibunya, bahkan menteriaki nama ibunya di publik. Dan ada satu orang yang melihat Robert menendang tulang rusuknya James karena James mencoba untuk melawan John dan Robert. Namun semua saksi ini tetap saja tidak melakukan hal apapun. Tak lama dari situ ada seorang wanita yang melihat Robert dan John sedang menyiksa James di pinggir sebuah rumah. Dan si wanita ini melihat aksi mereka ini tuh dari dalam rumah. Pada saat dia sedang melihat aksinya John dan Robert menendang dan memukul James, dia tidak melakukan hal apapun, malahan dia hanya menutup tirainya seolah-olah dia tidak melihat apapun. Menjelang malam, ada seorang wanita tua yang menghampiri James karena melihat dia sedang menangis dan mencoba untuk mencari tahu ini kenapa, what's wrong, ada yang mungkin bisa dibantu. John dan Robert mengaku kepada wanita tersebut bahwa mereka ini menemukan James yang sedang menangis ini dari perbukitan dan dia itu anak yang hilang. Jadi seolah-olah kayak John sama Robert itu mencoba untuk membantu si James gitu loh. Karena udah ngerasa puas dengan alasannya John dan Robert, wanita tua tersebut hanya menyarankan John dan Robert untuk membawa James ke kantor polisi terdekat. Dan pada saat mereka bertiga berjalan menjauhi si wanita tua tersebut itu manggil lagi mereka, tapi mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka langsung jalan menjauhi si wanita tua tersebut. Wanita tua tersebut merasa khawatir, tapi di sebelahnya itu ada seorang wanita lagi yang mengatakan kalau dia bersaksi kalau James itu sempat tertawa. Dan karena hal ini si wanita tua yang tadi merasa lebih tenang karena mendengar kalau James itu ya ngerasa kayak dia nggak apa-apa. Dan pada malam harinya, si wanita tua tersebut itu ngeliat pemberitaan hilangnya James Bulger. Dan kemudian dia langsung menghubungi kepolisian dan dia menyampaikan penyesalannya terhadap dirinya sendiri. Karena dia tidak melakukan hal apapun untuk menyelesaikan bahkan membantu kasus tersebut. John, Robert, dan James juga sempat masuk ke sebuah toko. Mereka masuk ke dua toko kalau nggak salah. Dan di dua toko tersebut mereka juga sempat berinteraksi dengan penjaga tokonya. Namun pada saat mereka sedang berinteraksi, kedua penjaga toko tersebut merasa curiga terhadap John dan Robert. Tapi mereka tetap membiarkan John dan Robert dan James untuk pergi dari toko yang sedang mereka jaga. Kemudian John, Robert, dan James bertemu dengan dua anak yang lebih tua daripada John dan Robert. Dan si dua anak yang lebih tua ini bertanya kepada John dan Robert, siapa si anak kecil itu? Dan John mengatakan bahwa si anak kecil itu adalah adiknya Robert yang mau dipulangin karena kita habis main.
Kemudian mereka tiba di sebuah rel kereta yang dimana mereka sempat merasa ragu untuk melakukan sebuah hal yang akan mereka lakukan. Karena mereka merasa ragu, akhirnya mereka pergi dari tempat tersebut untuk hanya sebentar saja. Dan kemudian mereka kembali lagi ke tempat tersebut atau si rel kereta tersebut, dan hal yang benar-benar tak diduga terjadi. John dan Robert membawa James ke sebuah tempat yang bisa dibilang tempat ini tuh private, atau tempat ini tuh sebenarnya tertutup dan mungkin milik pihak kereta api daerah sana, dan seharusnya ini tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Namun John dan Robert membawa James masuk ke dalam daerah tersebut. Dan pada saat mereka sedang berada di dalam daerah tersebut, John dan Robert mulai melakukan hal yang sangat kurang ajar, yang dimana John dan Robert memercikkan cat yang berwarna biru ke mata sebelah kirinya James. Dan kemudian John dan Robert juga melempari dan memukul, menendang tubuh James menggunakan batu bata dan juga batu apapun yang bisa mereka ambil dari sekitaran mereka. Dan kemudian John dan Robert juga memasukkan banyak sekali batu baterai ke dalam mulutnya James. Dan sampai akhirnya dua anak laki-laki tersebut memukul kepalanya James menggunakan batang besi yang bobotnya 10 kilo, tepat langsung di kepalanya James. Dan kemudian dipercaya bahwa James Bulger meninggal pada pukul 6:30 sore pada waktu setempat. Setelah John dan Robert melakukan aksinya dengan penyiksaannya dan bisa dibilang pembunuhannya ini, mereka itu membawa tubuhnya James untuk disimpan di atas rel kereta, tepatnya di seberang dari tempat penyiksaan mereka itu, dengan harapan kematiannya James ini disebabkan oleh sebuah kecelakaan, yang dimana mereka meletakkan tubuhnya James tepat di atas rel kereta, biar nanti pas ketika ada kereta lewat, kereta yang akan membelah tubuhnya James menjadi dua bagian. Keesokan harinya, polisi sedang gencar-gencarnya mencari keberadaannya dari John, Robert, dan James. Mereka juga sempat mencari di kanal yang sebelumnya John dan Robert sempat mengunjungi bersama James juga, yang dimana si James itu didorong sama si John dan Robert, yang sampai dia luka-luka tuh di dahi dan di mukanya. Namun pada saat polisi sedang berada di sana, mereka tidak menemukan apapun yang berada di sana. Jadinya ya mereka lanjut lagi untuk mencari di lokasi selanjutnya. Saat polisi sedang mencari dan menggali lagi lebih dalam tentang kasus ini, polisi juga sempat menetapkan orang tuanya James sebagai tersangka. Namun pada saat polisi mencoba melihat rekaman CCTV di mall tersebut, mereka melihat bahwa James sedang berjalan dengan dua orang anak yang kemungkinan berusia 13 atau 14 tahun. Dan karena hal tersebutlah yang mencabut kedua orang tuanya James dari jadi tersangka, dan sekarang tidak jadi tersangka lagi. Pada saat rekaman CCTV tersebut dirilis ke publik, ayahnya James yang bernama Ralph Bulger mengatakan bahwa dia merasa lebih lega mengetahui anaknya James hilang bersama dua orang anak. Dan dia langsung mengatakan kepada istrinya Denise bahwa semua akan baik-baik saja. Dia bersama dua orang anak. Pada tanggal 14 Februari tahun 1993, pencarian pun berakhir 2 hari setelah menghilangnya James. Ketika 4 orang anak berhasil menemukan tubuhnya James Bulger di atas rel kereta yang hanya berjarak 200 meter dari kantor polisi terdekat. Menurut hasil otopsi, kepalanya James retak dan patah dalam 10 bagian. Dan seluruh tubuhnya James itu mengalami
luka atau cedera sebanyak 42 cedera hasil dari siksaannya John dan Robert. Semua benda yang digunakan untuk menyiksa dan membunuh James Bulger itu ditinggalkan oleh si John dan si Robert di TKP tersebut. Dan pada benda-benda ini juga meninggalkan beberapa bercak darah dan juga beberapa bercak cat yang berwarna biru. Dengan bukti ini, polisi langsung mengklaim kalau James ini dibunuh oleh 2 orang anak. Dan kemudian polisi langsung memeriksa sekolah terdekat untuk mengetahui daftar kehadiran pada saat hari kejadian tersebut. Jadi polisi biar tahu dari sekolah terdekat ini siapa yang pada hari tersebut itu tidak hadir. Jadi polisi istilahnya bisa berspekulasi ada kemungkinannya mungkin saja 2 orang anak ini tuh berasal dari sekolah tersebut. Hal ini juga menyebabkan beberapa anak bisa teridentifikasi berpotensi menjadi seorang pembunuh. Bahkan ada juga beberapa orang tua yang melaporkan anaknya sendiri ke bagian kepolisian. Namun kemudian ada seorang penelpon anonim yang mengatakan bahwa John Venables dan Robert Thompson lah yang membunuh James Bulger. Penelpon tersebut juga mengatakan bahwa John dan Robert tidak masuk pada hari kejadian tersebut. Dan juga ia melihat ada bercak cat yang berwarna biru pada jaketnya John. Dengan mendapatkan informasi tersebut, pihak polisian langsung mengunjungi rumahnya John dan Robert. Dan pada saat pengunjungan tersebut, polisi langsung mendapatkan beberapa bukti seperti pada sepatunya Robert ada bercak darah. Dan juga pada jaketnya John ada bercak cat yang berwarna biru. Namun dengan bukti kuat ini, polisi masih belum menetapkan John dan Robert sebagai tersangka. Karena polisi meyakini bahwa pada rekaman CCTV tersebut, mereka mengatakan bahwa John dan Robert ini kan berusia 10 tahun. Tapi pada rekaman CCTV tersebut, ini adalah 2 orang anak yang mungkin saja berusia 13-14 tahun. Singkat cerita, John dan Robert kemudian diinterogasi secara terpisah. Dan pada saat interogasi ini sedang berjalan, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Selama proses interogasi ini berjalan berhari-hari, John Venables akhirnya mengakui kalau dia membunuh James Bulger. And what was it you told us? Oh, James. I know that took a lot of doing. I don't tell me anything else. That's the worst bit. Where did the stones in the bath? In the head. Was he bleeding? Oh, either. Where was he bleeding from? Face. Di sisi lain, Robert Thompson termasuk susah untuk diinterogasi oleh polisi. Tapi pada ujungnya dia akhirnya keceplosan dengan mengatakan dan menjelaskan baju apa yang James Bulger gunakan pada saat hari kejadian tersebut. Dan ini langsung menaruhkan Robert Thompson sebagai salah satu tersangkanya juga. It hits him where exactly? In the face. In the I face. think it's on the ass. And it hits him in the eyes. Now, was James making any noises I then? was knocked out. He was knocked out. Was he moving at all? Namun pada saat proses ini sedang berjalan, Robert itu bertingkah sangat dingin. Seolah-olah tuh dia tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Dan dia itu emang benar-benar flat dan ya nggak ngerti lagi. Mungkin emang karakternya seperti itu. Dan dia juga dijuluki oleh press sebagai the boy who did not cry. 9 bulan kemudian persidangan pun dimulai. Dan hal yang paling menjijikan yang menjadi sangat populer adalah tingkah lakunya Robert, yang dimana Robert ini bertingkah laku sangat dingin, seolah-olah dia itu benar-benar gak punya rasa penyesalan terhadap kasusnya dari James Bulger atau pembunuhan yang baru saja dia lakukan. Bedanya dengan John, yang dimana John ini tuh benar-benar meledak dan nangis. Pokoknya nangis yang ngerti lah, maksudnya nangis kayak gimana sih anak kecil kalau udah nyesel ngelakuin suatu hal gitu. Nah kalau John itu seperti itu, sedangkan kalau Robert yang tadi gue bilang dia tuh dingin sedingin-dinginnya. Oleh karena itu secara luas banyak yang berasumsi kalau Robert Thompson adalah si penghasutnya, meskipun para psikiater dan pihak berwenang tidak pernah dapat menemukan motif dari kedua anak tersebut melakukan pembunuhan tersebut.
John Venables dan Robert Thompson akhirnya dihukum dan menjadikan mereka sebagai pembunuh termuda yang dihukum selama 250 tahun dalam sejarah Inggris. John dan Robert akhirnya dihukum dengan standar protokol untuk pelaku remaja atas pembantaian atau pembunuhan. Hukuman tidak terbatas ini tidak memiliki batas maksimum, namun memiliki batas minimumnya. Dan karena hal itu, John Venables dan Robert Thompson dijatuhkan 8 tahun penjara. Ketika 8 tahun sudah berlalu, tepatnya pada tahun 2001, John Venables dan Robert Thompson akhirnya dibebaskan dari penjara karena John dan Robert dinilai tidak akan membahayakan masyarakat, dan juga karena selama masa tahanan mereka berperilaku sangat baik, yang dimana mereka juga tidak menunjukkan bahaya apapun pada saat masa tahanan, dan mereka pun tidak melakukan hal-hal yang bisa memberatkan hukuman mereka pada masa tahanan mereka. Dan akhirnya pihak berwenang pun memutuskan untuk John Venables dan Robert Thompson dibebaskan dari penjaranya. Setelah John dan Robert dibebaskan dari penjara, mereka diberikan identitas baru dan kehidupan baru oleh pihak berwenang. Yang dimana pihak berwenang ini merasa takut kalau masyarakat akan terus mengejar John dan Robert atas kasus yang sudah mereka lakukan. Jadi untuk mengamankan hal tersebut, John dan Robert diberikan identitas baru. Dan hingga hari ini atau video ini direkam, John dan Robert itu masih hidup, tapi tidak ada update tentang kehidupan mereka. Tapi ada beberapa yang mengklaim kalau Robert Thompson itu hidup dengan damai. Dia mungkin istilahnya sudah berdamai dengan hidupnya, dia juga mungkin sudah punya keluarga baru, dan dia juga beneran kayak hidup dan berbaur dengan masyarakat dengan identitas baru dan keluarga barunya. Beda dengan John Venables yang dimana pada tahun 2010 John sempat ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijatuhkan ke dalam penjara lagi karena dia kedapatan mengunggah atau mendownload foto-foto atau ya video-video porno balita, ya, dan dia pun dicap sebagai pedofil. Dan kemudian dia dipenjara selama 3 tahun dan dia dibebaskan pada tahun 2013. Dan kemudian pada tahun 2017 dia kembali lagi di penjara karena dia kedapatan mengunggah kembali foto dan video yang lebih banyak tentang perpornoan pedofil, dan juga dia memiliki sebuah manual book bagaimana cara melakukan hubungan badan bersama seorang balita. Sakit nih orang, bener deh, sakit banget gitu. Dan akhirnya dia dijatuhkan penjara 3 tahun 4 bulan saja, dan dia saat ini sudah dibebaskan kembali. Ralph Bulgers atau ayahnya dari James Bulgers mengatakan bahwa John Venables bersama Robert Thompson seharusnya tidak pernah dibebaskan karena bisa saja mereka berdua ini menjadi anak-anak yang bisa dibilang kurang ajar, dan juga bisa saja mereka berpotensi sebagai pembunuh berantai sesungguhnya. Dan maka dari itu Ralph Bulgers juga memohon kepada pihak berwenang untuk tetap menahan mereka berdua. Dan selain itu, ibunya James yang bernama Denise Fergus juga sempat nge-track down di mana Robert Thompson sekarang berada. Namun karena ngerasa dia benar-benar penuh kebencian terhadap si Robert ini, dia akhirnya mengurungkan niatnya untuk menemui si Robert Thompson. Dan akhirnya dari kasus ini pun bisa dibilang sedih banget sih, karena James Bulger berusia 2 tahun pada saat kejadian tersebut, dan dia masih sangat kecil, dia masih juga belum berdosa, dan dia harus kembali ke Yang Maha Kuasa dengan cara yang sangat tragis. Oke, mungkin segitu aja untuk kasusnya dari James Bulger. Dan kalau sekarang menurut cocok lagi dari gua. Oke, pertama-tama sebelum gua ngejelasin tentang kasus ini, yang ada di otak gua tuh, gua
Aduh, sejujurnya gue benar-benar marah banget ketika gue baca kasus ini yang untuk pertama kalinya, karena gue sendiri adalah orang tua dan gue punya anak, dan kebayang kalau misalnya anak gue yang jadi si James, aduh, gue pasti yang jelas nggak akan pernah bisa ngemaafin diri gue sendiri. Dan yang gue baca pun, Denise itu atau si ibunya James itu tetap hingga hari ini menyalahkan dirinya atas kematiannya James. Dan gue yakin semua orang tua pun pasti melakukan hal yang sama ketika anaknya meninggal atau hilang atau ya mungkin hal yang lain gitu. Menurut gue pasti semua orang tua akan melakukan hal yang sama. Dan gue ketika ngebacain kasus ini, gue bener-bener marah besar. Dan gue juga sempat ngobrol sama istri gue kalau ini kesel banget. Maksudnya emang bener-bener marah-marah banget gue bacanya gitu. Karena bener-bener gue ngerasa takut gitu. Dan ini akhirnya jadi sebuah pembelajaran bagi gue gitu, dimana gue ke depannya harus bener-bener ngejagain anak gue itu ekstra sungguh-sungguh. Dan gue pun makin banyak gitu yang harus gue pelajari, dan gimana caranya juga biar anak gue tuh nggak jadi kayak si John dan si Robert itu. Emang bener-bener udah kelewatan ya, bener-bener udah kelewatan. Lu kira ya, kalian kira dunia ini pada tahun sekarang 2023 itu udah kacau? Ini gue kasih tahu sama kalian ya, sebuah kasus pada tahun 1993 yang dimana anak umur 10 tahun itu udah mulai ngebunuh. Tuh, anak tahun sekarang mungkin masih addicted to gadget, it's fine kalau menurut gua. Ya namanya seiring berjalannya teknologi ya sudah gitu. Tapi anak zaman dulu ya, 1993 lu bayangin tuh. Anak umur 10 tahun udah jadi killer, udah jadi pembunuh. Dan yang dibunuhnya pun, ya Allah, anak usia 2 tahun. Anak usia 2 tahun loh yang dibunuhnya. Identitas dan orang tuanya John dan Robert pun nggak pernah dipublikasi. Gua entah kenapa nggak pernah dipublikasi gitu ya. Dan mungkin ya balik lagi karena takut masyarakat pasti nyerang ke mereka kan. Dan juga latar belakangnya John dan Robert pun nggak pernah dipublikasi. Tapi yang gua pernah baca itu kalau John itu sebenarnya dia punya temperamental lah. Dia istilahnya nggak bisa ngontrol emosi dia gitu. Dan makanya dia jadi seperti itu, katanya sih seperti itu. Dan juga John itu sempat bisa dibilang melakukan sebuah hal-hal aneh lah, yang gue juga nggak tahu apa, tapi ya katanya udah sampai situ doang gitu. Dia itu sempat melakukan hal-hal aneh, dan hal-hal aneh ini pun yang gue nggak ngerti apa. Jadi intinya sih kalau yang di Cocok Logi ini gue lebih ke arah mau menyampaikan pesan aja gitu buat kalian gitu, dan buat gue sendiri juga, yang dimana gue ngerasa gue harus lebih ekstra dalam menjaga anak gue. Dan kalian pun yang di luar sana, kalau yang mungkin sudah berkeluarga dan mungkin juga kalian berencana untuk memiliki keluarga, gue harap kalian bisa memetik sebuah pelajaran dari kasus ini. Dan juga kalian bisa belajar lebih banyak lagi, dan juga mungkin kalian bisa menyampaikan pesan-pesan yang bisa kalian dapat dari video ini untuk kalian sebarkan dan kalian beritahu lagi kepada teman-teman atau kerabat atau sahabat dan atau keluarga kalian juga. Dimana jangan sampai kalian atau jangan sampai kita semua salah mendidik anak kita. Seperti itu sih. Oke, mungkin segitu aja untuk video dari kasusnya James Bulger. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video apa lagi, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah dan juga aktifkan tombol loncengnya biar selalu ternotifikasi kalau gue upload video terbaru. Dan kalau kalian punya kritik, saran, atau mungkin mau juga berpendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.